Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah usun amwalik hazal kitab. As-Syekh Jalaluddin Al-Mahali wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitabah. Yang itu. Walaqad dan sungguh. Ataina kami telah mendatangkan. Musa kepada Nabi Musa al-kitaba al-kitab. At-Taurata artinya Taurat. Wa qaffayna mim ba'dihi birrusul. Wa qaffayna dan kami telah mengikuti mim ba'dihi dari sebelumnya Nabi Musa birrusuli dengan para rasul. Ai atba'nahu artinya kami telah mengikuti mereka rasulan seorang utusan fi asari rasuli di dalam tapak lacak para rasul. Wa ataina dan kami telah mendatangkan Isa bin Maryam Nabi Isa putra Maryam. Al-bayyinati penjelasan-penjelasan ayil mukjizati artinya mukjizat. Ka ahya mauta seperti menghidupkan orang mati. Wa ibra'ul akmaha dan menyembuhkan orang buta. Wal abroso dan penyakit baros. Baros itu penyakit kusta. Wa ayyadnahu dan menguatkannya ya Nabi Isa. Wainahu menguatkan kami akan Nabi Isa biruhil kudusi dengan ruh kudus. Min idofatil mausufi ila sifati min menjadi idofat yang disifatkan kepada sifat. Ayyir ruhul muqaddasati artinya ruh yang disucikan. Jibrilu yaitu malaikat Jibril alaihi salam litoharatihi karena kesuciannya. Yasiru ma'ahu maka jadilah bersama Nabi Isa alaihi salam. Hai susaro sekira-kira perjalanan palam tastaqimu maka tiada ditetapkan mereka. Afakullama ja'akum apakah tiap-tiap datang kepada kamu sekalian rasulun seorang utusan bima la tahwa dengan tiada mencintai tuhibbu artinya kecintaan anpusukum diri kamu sekalian minal haqqi dari kebenaran. Istakbartum maka kamu sekalian sombong. Takabbartum kamu sekalian sombong an itba'ihi dari mengikutinya. Nyanya Rasul. Jawabun itu menjadi jawab kullama lafaz kullama. Wa huwa mahallul istifhami dan dia menjadi tempat istifham. Wal muradu bihi taubih dan yang dikehendaki dengannya itu kalimat istakbartum taubihun itu menjadi taubih ejekan. Fafarikon maka dipisahkan minhum dari mereka kazzabtum kebohongan kamu ka Isa seperti Nabi Isa. Wa farikon dan dipisahkan taktuluna
kamu sekalian dengan membunuh. Al-mudhari'u kalimat fi'il mudhari li hikayatil halil madiyah menjadi hikayat hal yang terdahulu. Ai qataltum artinya kamu sekalian telah membunuh ka Zakaria wa Yahya seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihis salam. Titik sampai situ dulu. Berapa ayat? Berapa? Pada kesempatan malam hari ini, kembali kita melanjutkan kajian dari kitab tafsir Jalalain. Ayat yang keberapa sekarang? 8, 7. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengajak kepada kaum Bani Israel agar mereka semua memeluk Islam. Tetapi kemudian jawaban dari Bani Israel ini atau orang-orang Yahudi, mereka enggan untuk memeluk Islam. Alasan mereka berpegang teguh kepada ajaran Nabi Musa alaihis, yaitu kitab Taurat. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya sebagai jawaban dari bantahan orang-orang Yahudi yang tidak mau memeluk Islam. Dikatakan, walaqad ataina Musal kitaba ayat Taurat. Dan sungguh kata Allah, kami telah mendatangkan artinya mengutus Musa, Nabi Musa alaihi salam, Alkitab dengan Alkitab yang dimaksud adalah Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Dan kami pun mengikuti kata Allah untuk Nabi Musa setelah Nabi Musa diutus birrusuli dengan para utusan yang lainnya. Kita tahu setelah Nabi Musa alaihi salam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada beberapa nabi lagi yang ada di kalangan orang-orang Yahudi. Di antaranya kita kenal ada yang namanya Nabi Samuel, ada Nabi Hizkil, dan nabi-nabi yang lain. Itu semuanya mengikuti risalah Nabi Musa alaihis sebagai bekas daripada para rasul ini. Pertanyaannya kemudian, kenapa mereka semua hanya mempercayai Nabi Musa dan tidak mempercayai para nabi yang lain setelah Nabi Musa alaihis? Maka Allah lanjutkan, wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat, dan kami pun telah mengutus Nabi Isa alaihi salam putra Maryam al-bayyinat yang membawa penjelasan yang dimaksud adalah mukjizat. Kenapa kalian juga mengingkari kenabian Nabi Isa alaihis? Padahal Nabi Isa ini adalah dari kalangan kalian, kata Allah. Nabi Isa ini diutus dengan membawa mukjizat sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Musa alaihis. Nabi Musa bawa mukjizat, Nabi Isa juga bawa mukjizat. Dan mukjizatnya nggak tanggung-tanggung mukjizat Nabi Isa. Apa di antaranya? Ka ihya il mauta, seperti menghidupkan orang yang mati. Belum pernah ada sejarahnya orang bisa menghidupkan orang mati kecuali Nabi Isa alaihis.
dengan mukjizat yang diberikan Allah dengan izin Allah. Ini semuanya membuktikan kebesaran dan kekuasaan Allah. Kenapa? Karena Nabi Isa memang diutus di saat orang pada saat itu membanggakan ilmu kedokteran. Ilmu tabib bahasa kitanya. Sedangkan Nabi Musa diutus ketika orang membanggakan tentang ilmu sihir. Jadi tergantung tuh zamannya aja. Zaman Nabi Musa ilmu sihir yang mendominasi. Sehingga apa? Para ahli sihir mendapatkan tempat kedudukan teratas di kalangan kerajaan yang dipimpin oleh Fir'aun. Sedangkan Nabi Isa diutus di saat orang-orang membanggakan ilmu kedokteran, pertabiban. Makanya Allah kemudian memberikan mukjizat kepada Nabi Isa, bisa menghidupkan orang yang mati. Sampai sekarang kita lihat dokter mana yang sanggup. Pernah nemuin dokter yang bisa ngidupin orang mati? Nah. Lalu apalagi? Wa ibra'ul akmaha wal abros, dan Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahir. Ingat, buta dari lahir, bukan buta sesudah dilahirkan. Ilmu dokter mana yang bisa menyembuhkan itu? Belum ada. Tapi kalau misalnya buta nih, ketika misalnya lahir, dia ngelihat. Pas remaja, tiba-tiba buta. Kemudian bisa disembuhkan sama dokter. Itu nggak aneh. Kenapa? Karena awalnya bisa ngelihat. Tapi Nabi Isa bukan begitu. Memang dari lahir sudah nggak bisa lihat. Bisa disembuhkan. Ini aneh. Dan ilmu kedokteran mana sekarang yang bisa menyembuhkan itu? Belum ada. Kemudian juga wal abros, penyakit kusta. Penyakit kusta itu pasti punya bekas. Kenapa? Karena penyakit kusta ini kayak begini misalnya. Di jari. Itu copot aja. Pasti cacat. Ketika sembuh pasti cacat. Ada aja yang hilang. Bisa bagian segini, itu bisa hilang. Nah oleh Nabi Isa itu sembuh lagi total. Lengkap lagi. Nggak ada yang cacat. Dokter mana sekarang yang bisa nyembuhin begitu? Orang yang kena kusta. Pasti pas begitu sembuh ada cacatnya. Ya. Nah inilah Nabi Isa alaihis. Wa ayyadnahu biruhil kudus, dan kami menguatkannya, mendampinginya biruhil kudus, dengan ruh yang disucikan, yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihis. Kenapa begitu? Ini bedanya. Ketika Allah menciptakan ruh, itu Allah melepas semua ruh kepada jasadnya masing-masing. Kecuali satu ruh yang ditahan, yaitu ruh Nabi Isa alaihis, dititipkan oleh Allah ke malaikat Jibril. Kalau ruh kita nih masing-masing, ruh manusia yang lain, itu disimpan di tulang sulbi bapak moyang kita. Contoh, ketika Allah menciptakan ruh, itu semua disimpan ruhnya ke tulang sulbi Nabi Adam alaihis. Kemudian berketurunan kan Nabi Adam, di antaranya ke Nabi Idris. Disimpan lagi di situ. Termasuk kita nih. Dari engkong kita disimpan di tulang sulbi bapak kita. Dari tulang sulbi bapak kita, ketika bapak kita kawin, baru pindah. Itu semuanya begitu, disimpan di tulang sulbi. Misalnya bakal anak kita, bakal cucu kita, itu nanti disimpan di tulang sulbinya masing-masing. Tapi untuk ruh Nabi Isa alaihissalam enggak dilepas. Enggak disimpan ke tulang sulbi siapa? Kenapa? Karena Nabi Isa terlahir tanpa bapak. Itu bedanya. Sehingga apa? Disimpan di malaikat Jibril alaihis. Kapan dilepaskannya? Ketika bertemu dengan Siti Maryam, dilepaskan di balik bajunya, seketika itu juga Maryam hamil. Ditiupkan ruh Nabi Isa ke rahim